Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, coba perhatikan apa yang ibu bawa. Tentunya kalian sudah pernah memegang ataupun menggunakannya. Ini adalah senter yang merupakan salah satu dari sumber cahaya. Kita taruh dulu ya. Cahaya merupakan energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang getarannya berasal dari medan listrik dan medan magnet. Supaya kita mengenal lebih jauh, karena tak kenal maka tak sayang, marilah kita bersama-sama menggali informasi tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, contoh cahaya merambat lurus adalah ketika ada cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah ventilasi atau genteng rumah kita. Nah, itu rambatannya membentuk seperti garis lurus. Kemudian pada saat kalian memegang senter tadi, coba diarahkan ke tembok atau kemana yang dapat memantul dan dapat kita lihat arah cahayanya, maka terlihat bahwa cahayanya itu membentuk suatu garis lurus. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat mempraktekkan bagaimana bukti dari cahaya merambat lurus. Mari kita tonton bersama-sama eksperimen atau percobaan mengenai sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Ya. Nah, di situ terlihat ada dua orang anak, kemudian melalui karton yang dilubangi, dan ketika yang satunya mengarahkan cahaya dan yang lain dari arah seberangnya itu melihat, maka cahayanya bisa terlihat apabila lubangnya itu dalam kartonnya atau lubangnya dalam keadaan lurus. Ketika salah satunya ditarik atau digeser, maka anak tersebut tidak bisa melihat gelombang cahaya dari arah yang disorotkan. Oke, sudah paham ya? Nah, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Pernahkah kalian perhatikan ketika siang hari di luar rumah, kalian melihat daerah gelap yang ada di sekitar kalian? Itu yang dinamakan bayangan. Jadi ketika seberkas cahaya mengenai benda yang tidak dapat ia tembus, maka akan menghasilkan bayangan. Jadi bayangan adalah daerah gelap yang diakibatkan karena cahaya tidak dapat menembus benda yang dikenainya. Nah, bayangan terdiri dari dua, yaitu bayangan maya dan bayangan nyata. Bayangan maya atau semua adalah bayangan yang tidak dapat tertangkap oleh layar, dan bayangan nyata adalah bayangan yang dapat tertangkap oleh layar. Nah, benda-benda dapat digolongkan menjadi tiga, berdasarkan bisa atau tidaknya ditembus oleh cahaya. Yang pertama yaitu benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Contoh-contoh benda gelap adalah kayu, batu, tembok, dan lain-lain yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Yang kedua yaitu benda bening atau yang disebut dengan benda transparan. Merupakan benda yang dapat meneruskan cahaya atau ditembus cahaya secara keseluruhan. Jadi cahayanya itu akan diteruskan secara keseluruhan. Contoh dari benda bening yaitu kaca, kemudian air jernih, mika bening, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu benda transluen atau benda yang dapat meneruskan cahaya tidak keseluruhan, hanya sedikit saja. Nah, kita dapat menyebutnya terkadang disebut dengan benda keruh. Contohnya benda transluen yang dapat meneruskan sebagian kecil dari cahaya yaitu yang pertama
horden. Horden bisa meneruskan cahaya walaupun sedikit. Kemudian air keruh. Nah, plastik yang keruh itu juga dapat meneruskan sebagian kecil cahaya. Nah, kita lihat bagaimana cahaya dapat ditembus dan benda-benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Ya, ada kaca, kemudian ada air jernih. Nah, kalian dapat mempraktekannya di rumah ya, karena benda-benda itu sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi bisa dipraktekkan secara. Cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi merupakan proses terpancarnya cahaya dari benda yang terkena cahaya. Nah, proses pemantulan cahaya atau refleksi dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu pada saat kita bercermin. Pada saat kita bercermin, cahaya yang mengenai badan kita akan dipancarkan ke dan mengenai permukaan cermin. Kemudian dari permukaan cermin, cahaya dipancarkan sampai ke mata kita sehingga kita dapat melihat bayangan badan kita pada cermin. Nah, pemantulan pada cermin merupakan contoh pemantulan yang teratur. Karena pemantulan ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur atau diffus. Nah, cahaya yang mengenai benda yang licin dan halus akan dipantulkan teratur atau sejajar. Sedangkan cahaya yang mengenai benda yang kasar atau bergelombang maka akan dipantulkan tidak teratur atau diffus. Nah, tadi salah satu pemantulan yang teratur yaitu pemantulan pada cermin. Cermin sendiri ada dua, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin datar adalah cermin yang dapat kita gunakan, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, biasanya setelah mandi, anak-anak pasti akan bercermin untuk memastikan apakah penampilannya sudah oke atau belum. Nah, pemantulan dari cermin datar, sifat-sifatnya yaitu yang pertama maya, bayangannya bersifat maya atau tidak dapat ditangkap oleh layar, maya atau semu. Kemudian kalau maya biasanya tegak. Nah, ketika kita berdiri maka kepalanya pasti di atas, itu yang namanya tegak, ya sesuai dengan bendanya. Maya, tegak, kemudian tinggi benda akan sama dengan tinggi bayangan yang ada pada cermin. Jarak benda akan sama dengan jarak bayangan. Jadi kalau kita maju mendekati cermin maka jaraknya akan kelihatan semakin dekat. Sebaliknya kalau menjauh akan semakin jauh pada bayangan. Tadi selanjutnya yaitu akan berbalik. Jadi ketika di cermin maka tangan kita yang tadinya kanan di cermin akan jadi kiri. Misalnya kita makan dengan tangan kanan, maka bayangan yang terbentuk pada cermin seolah-olah kita makan dengan tangan kiri. Ayo coba kita sebutkan sifat-sifat cahaya, sifat-sifat pemantulan pada cermin datar. Kita ulangi ya. Yang pertama maya, kemudian tegak, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan yang terakhir yaitu akan berbalik. Kemudian yang kedua yaitu cermin lengkung. Cermin lengkung sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Nah, cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke depan. Ibu punya contoh ya. Tara, nih, kalau begini lengkung ke depan, ini namanya cermin cembung. Contoh dari bentuk cembung ya. Nah, pada cermin cembung bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Contoh dari pemakaian cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada spion mobil atau motor.
itu menggunakan cermin embung. Nah, pada spion kalian melihat benda tegak dan juga lebih kecil dari benda aslinya. Yang kedua, cermin lengkung yang kedua yaitu cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang melengkung ke dalam. Ini merupakan contoh dari bentuk cekung ya. Nah, pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk ada dua, tergantung dari dekat atau jauhnya benda. Kalau bendanya dekat, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kalau bendanya jauh dari cermin cekung, maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih, contohnya cahaya matahari, sebenarnya terdiri dari beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang bisa kita singkat supaya lebih mudah dalam menghafalkan, yaitu Meijiku Hibi Miu. Contoh peristiwa dispersi atau penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadinya pelangi. Nah, cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air hujan menjadi warna-warni yang indah, yaitu pelangi. Selain pelangi ada lagi yaitu ketika kalian meniup balon gelembung ya. Nah, sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan merupakan pembelokan dari cahaya karena melewati dua medium yang berbeda. Nah, ketika cahaya melewati medium yang renggang ke rapat, contohnya dari udara ke air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan cahaya yang merambat dari yang kerapatannya lebih padat ke renggang, contohnya dari air ke udara, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah ya, seperti di TV ya, kita lihat lagi, yaitu pembelokan cahaya pada pensil yang dimasukkan ke gelas atau gelas, kemudian dicelupin pensil, maka pensil terlihat seakan-akan patah ya, pensilnya terlihat seakan-akan patah. Contoh yang kedua yaitu ikan yang tadinya kecil, terlihat kecil, kita masukkan ke dalam akuarium yang berisi air, maka ikannya terlihat lebih besar. Contoh pembiasan cahaya yang ketiga yaitu kolam yang terlihat dangkal padahal aslinya dalam. Itu merupakan contoh dari pembiasan cahaya. Alat optik. Sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam alat optik, di antaranya periskop, teleskop, kaleidoskop, dan loupe. Alat optik yang pertama yaitu periskop. Awak kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati permukaan laut menggunakan periskop. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Nah, ini merupakan penampakan dari sebuah periskop. Alat optik selanjutnya yaitu teleskop. Teleskop memiliki dua lensa yang dapat membiaskan cahaya. Adanya pembiasan cahaya itu membuat objek yang jauh terlihat sangat dekat. Fungsi dari teleskop adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh seperti benda-benda langit. Teleskop pertama kali dibuat pada tahun 1608 oleh seorang Belanda bernama Hans Lippershey. Setahun kemudian Galileo Galilei menyempurnakan teleskop itu.
Setelah disempurnakan, teleskop dapat digunakan untuk mengamati bintang. Ini anak-anak gambar dari sebuah teleskop. Alat optik yang ketiga yaitu kaleidoskop. Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan alat ini, kamu dapat membuat aneka macam pola yang mengagumkan. Pola-pola ini diperoleh karena bayangan benda-benda dalam kaleidoskop mengalami pemantulan berkali-kali. Dengan demikian, jumlah benda terlihat lebih banyak daripada benda aslinya. Pada kaleidoskop, yang berfungsi sebagai cermin adalah kertas yang mengkilap. Nah, contoh dari ibu yang selanjutnya yaitu loop. Loop merupakan alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa cembung. Loop membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Loop sangat sederhana dan kalian dapat membuat loop dari isi air, kemudian diletakkan di benda-benda atau tulisan yang kalian ingin lihat lebih besar. Contohnya seperti itu kan? Mudah bukan? Kalian praktekkan di rumah ya. Nah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai cahaya. Sekarang Ibu harap kalian sudah mengenal lebih dekat ya tentang sifat-sifat cahaya, karena cahaya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan hidup di bumi ini ya, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk di bumi membutuhkan cahaya. Kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.